keutamaannya nikah. Keutamaannya nikah. Di antara manfaatnya itu ada 5. Manfaatnya nikah ada 5. Yang pertama, diharapkan diberi keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasrus syahwah, untuk memutus syahwat kepada yang haram, dialirkan kepada yang halal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadbirul manzil. Tadbirul manzil ini maksudnya rumah tangga. Kasar itu bisa atau bisin? Yang di sini kasar pakai sin. Bisa. Masa? Lain ya. Oh, lain. Untuk memperbanyak ya. Kalau pakai sin memutus syahwat. Kalau pakai tha memperbanyak syahwat. Yo. Kasro sama kathro. Oh gitu ya. Iya. Tapi ya kalau maknanya ya bagus juga, memperbanyak syahwat untuk yang halal kan boleh. Tapi di sini pakai sin kasr, merusak, menghancurkan. Kalau tadbir ini tadbirul manzil ini apa rumah tangga maksudnya ya? Tadbirul manzil itu. Iya ya. Iya, rumah tangga gitu ya. Berumah tangga. Compok ki. Bukan rumahnya kok. Iya. Itu yang menempat. Iya, rumah tangga, Lek. Compok. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wakathratul ashiro, memperbanyak saudara. Ada besan, ada mertua, mantu, kan jadi baru. Ipar. Kathratul ashiro, mungkin kegeser antara kasar sama kathrat itu kegeser. Ya, antara sin sampai fa itu baina sama wasumur bor Pak ya ngawur. Nah, yang kelima manfaatnya mujahadatun nafsi bil qiyami bihinna. Jihad melawan hawa nafsu, menekan untuk bisa mengangkat ini semua. Itu keutamaannya nikah. Jadi sabar kepada mendidik anak, mencari nafkah. Mungkin ada bumbu di dalam rumah tangga yang gak cocok, aku kak ini ya toh. Misalnya istrinya seneng asin, yang laki tidak suka asin, di situ ada kesabaran. Misalnya yang laki suka bakso, no itu. Begitu yang perempuan tidak suka bakso, terpaksa makan yang tidak disukai, mungkin membuat apa sesuatu yang tidak sama, akhirnya harus adaptasi. Nah, mujahadatun nafs itu ada mujahadatun nafs, memerangi apa? Nafsu dengan membimbing atau menjaga yang namanya rumah tangga. Yang nomor 1 tujuan diantaranya adalah manfaatnya nikah itu adalah yang nomor 1 keturunan. Ya, yang nomor 1. Itulah kenapa adanya nikah, supaya manusia ini tetap ada di atas bumi. Makanya tidak boleh orang nikah dengan sesama jenis, karena tidak akan lahir anaknya. Begitu. Di beberapa negara di Afrika, kalau saya tidak salah Zimbabwe, boleh nikah sejenis, pokoknya bisa hasil anak. Kalau tidak berarti pelanggaran negara, di penjara. Oh, kan ganteng. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia ya. Itu adalah kodrat Tuhan, kodrat Tuhan. Pangeran disalahkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya anak pondok itu kalau tidur harus pakai celana. Assalamualaikum. Kalau tidur itu pakai celana, jangan pakai sarung. Ya, jelas. Paham? Kira-kira paham kira-kira? Santri, khusus santri. Jelas? Ojo pura-pura nulis, tidak perlu ditulis ini. Ini tidak perlu ditulis, ditakoni. Ya, tidak usah ditulis. Kadang arek yang semangat sih assalamualaikum. Ya, shopping. Itu belakang sampai. Nah itu. Nah, paham kamu? Apa kalau tidur apa? Hah? Kalau tidur apa? Pakai celana. Ya.
Kalau tidur pakai celana panjang, jangan celana pendek. Ya, paham? Kenapa kok pakai celana panjang? Supaya tidak nyingkap. Itu. Auratnya itu supaya tidak kelihatan. Ya. Tidur itu pakai celana, kamu itu kan satu kamar anak 12. Kamar 9 itu berapa anak? Semua 12 kan? Satu kamar anak 12. Rata-rata 12 per kamar. Nah, tidurnya itu kan kalau malam tidurnya kan bareng. Tapi tidak boleh satu ranjang. Tidak boleh. Masih ranjangnya rotok gede, cukup ini, tidak cukup. Diberi ranjang beda itu di sini karena supaya kamu tidurnya tidak satu ranjang. Jangan tidur satu ranjang, jangan duduk, jangan tidur tidak pakai celana. Jadi yang bangunkan pagi-pagi itu tidak hilang apalah nih. Ya, kelihatan, masya Allah, isu-isu nangini arek tangi, kelihatan segala macam. Seisu, wis ketok macam-macam. Jangan. Nanti yang biasanya bangunkan Sak Muhyiddin ya. Tak siapno 2 sekarang senjatanya. Semprotane manuk. Manuk temenan maksud saya. Tahu ya? Semprotane manuk itu kan semprotane manuk itu. Maksud saya seperti derkuku itu loh. Itu buat nyemprot wajahnya supaya yang melek. Sama rotan buat nyeples. Jadi kalau tidak bisa berarti nyeples aja. Kita dulu di pondok dibangunin pakai rotan. Makanya jadi Habib. Kamu kalau ingin jadi Habib coba ceples katik rotan itu susu jadi Habib kamu. Ini baik sing nang ini disemprot dulu. Tangi itu sudah kerasa kok panas sikilku ya. Apa ya? Ustadz nih cetas, aduh rotan di sikil sikat ke kaki sudah. Bangun itu. Bukan hanya bangun pagi loh, bangun sholat siang itu. Di sini kan pakai cuma didodok aja. Belnya tet. Kalau belnya itu ding 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 tambah turu. Tet. Supaya apa? Supaya melek terus. Ceples dulu, diceples kaki ini, enggak turu diceples. Nah, kamu enggak diceples, dikasih semprotan manuk. Perkutut, ya. Bukan disemprotkan kemana-mana, semprotkan ke wajahnya biar melek. Bukan semprot chest, biar cool wajahnya, glowing. Karena pagi-pagi sudah mendapatkan semprotan. Kalau telat bangunnya, ya begitu caranya. Nah, kalau bangun itu, makanya enggak boleh, ya, enggak boleh. Mulai pertama sudah tidak boleh. Tidur itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau sudah anakmu besar, pisahlah ranjangnya, jangan ditidur. Walaupun sejenis, pisahlah ranjangnya. Kalau sudah besar, pisahlah ranjangnya. Begitu. Kalau tidur di lantai, maksudnya di karpet, itu pun kasurnya yang beda. Kasurnya tidak boleh sama. Jelas ya? Ngoten ceritanya. Kalau sudah besar suruh misah. Nah, di antara manfaat nikah yang pertama apa? Mendapatkan kelanggengan reproduksi manusia. Supaya menungso ini ada terus. Begitu. Jadi ada terus baksonya. Tambah lagi. Dengan muslim yang punya anak. Tadi ini saya baru peletakan batu pertama dipakai saji. Sampai rumah jam 4 gimana? Tadi. Itu saya ketemu sama satu Gus. Modelnya ya mungkin 47 gitu umurnya. Pangestune yuga kula teng Lirboyo. Pinten Gus sing teng Lirboyo? Sedoso. Di Lirboyo. Lah sing cilik, tasik lulus TK niku pun kula lebetaken mriku. Jadi anaknya 13, yang 10 di Lirboyo, mondok kabeh. Wah enak ya adik kakak ya. 10 di pondoknya. Nah, itu kan seneng, delok ngono lak seneng. Yang laki 5, yang perempuan 8. Yang 3 kecil itu di bawah 5 tahun.
Itu ojo ngene, hebat temen ustaz ya. Sing hebat bojone, Pak, ya. Tapi ya ustaz ya hebat juga, tapi ustaz sing wedok sing bojone duwe anak 13. Itu satu loh ini. Satu. Ya. Sehingga diantaranya apa? Kalau muslim diberi keturunan oleh Allah, berarti memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak diberi atau belum diberi, ya bukan salahnya dia, ya bukan karena kurang ini kurang itu, tidak ada orang punya anak karena kehebatannya, tidak ada. Ya karena memang diizinkan oleh Gusti. Ada yang sudah spiral, tetap kan punya anak. Ada yang sudah steril, tetap punya anak. Ada yang tidak kepingin punya anak karena dia zina, dikasih. Ada yang kepingin belum dikasih, ya lahumma yasha, Allah punya segala macam. Ya kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih ya memang bukan kekurangan suami istrinya. Understand? Sama sekali. Cuman biasanya lisannya tonggo itu, lisannya morotuo, iku sing ya apa sih? Karo ya apa gak iso. Oh belum dikasih mau apa? Lah ya sing iku lho, ndak bisa. Itu orang ndak cerdas berarti, orang tanya begitu. Kok durung duwe anak ya? Pirang tahun? Wis 2 tahun kok durung duwe anak. Bu, arek SMA iku zina wis duwe anak, Bu. Sekaken begitu, biar melek meripatnya. Sekak gitu. Bu, anak atau tidak itu apa katanya Allah, bukan kekuatan saya. Kalau saya ya kepingin. Tapi kalau saya belum diberi ya berarti Allah belum memberi. Lah ya mesti ini anu lho, adikmu lho setahun wis hasil. Bu, ojo adikku. Arek SMA iku zina duwe anak, Bu, mesti isan. Mandek biasanya begitu. Biar melek dia, enggak apa-apa. Karena ininya enggak jalan. Ya, kadang-kadang ada mesin-mesin itu kalau di terus melaku. Mic itu kadang-kadang di terus melaku. Nah, kadang-kadang akalnya orang itu perlu disentek sedikit biar jalan. Di strum 5 watt lah. Biar melek. Karena itu dari dasar ketidakmauannya mikir. Orang kalau tidak mau mikir, otaknya itu tidak jalan nanti. Iya, berat. Nah, orang yang mempertanyakan kamu kok belum punya anak, itu berarti tidak jalan ininya. Ininya tidak jalan. Kalau dia jalan dikit aja, dia tidak bakal tanya begitu. Dikit aja, ininya. Tidak bakal tanya, kok turun duwe anak yo? Ya apa kon gak anu? Nah ini loh, enggak bisa. Enggak bisa. Semua itu dari Gusti. Kalau Allah belum ngasih ya enggak bisa. Masih yo modelnya apa? Usaha. Kadang yang enggak kepingin aja dapat. Saya pernah cerita dulu umur saya Ibu, sudah spiral berapa tahun, hamil lagi, nangis. Katanya yang lagi, ojo khawatir aku tanggung jawab. Butuh masalah tanggung jawab ya, aku ini bisa umur 50. Lalu begitu umur 50 tahun aja ada yang hamil. Ya, karena memang dikasih Gusti hak iso. Orang enggak punya kekuatan apa-apa tentang punya anak. Lahu mayasya kata Allah itu punya segala sesuatu yang dikehendaki. Kalau dikasih, dikasih. Kalau enggak ya enggak dikasih. Ada satu orang punya anak, Gusmat Sabian itu punya anak berapa? 48 ya? 48 ya? Segituan ya? Lebih ya? Ya Allah, Gusmat. Saya pernah ketemu orangnya. Orangnya gak dayani ya. Kok kayak sing ngene kecamatan ireng gak biasa. 50 anak. Separuh santri pondok ini anaknya kabeh. Istrinya 4. Yai Mahfud Sobari itu almarhum Yai Mahfud Sobari Pacet. Itu tahun 2009 17 anaknya sudah. Istrinya 4. Ya ada yang dikasih cepat, ada yang tidak bisa. Begitu ya. Jadi semuanya itu murni karena Gusti Allah. Tidak ada kemampuan manusia untuk masalah punya keturunan. Jadi makanya jangan pernah tanya kok belum punya anak. Itu pertanyaan orang tidak cerdas. Karena itu kembali ke Gusti Allah. Dan bila ada yang belum diberi keturunan, ya pasti kepingin. Tapi yakinlah ya bahwa saya tahu husnudzon mungkin ini yang terbaik buat saya. Mungkin begitu. Ya, karena kita tidak tahu.
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak senang sesuatu padahal itu baik untukmu. Mungkin jadi Allah tahu kalau kamu punya anak, anak ini akan durhaka padamu. Bisa jadi kamu tidak ketemu sama dia di akhirat. Lebih baik tidak punya. Tidak tahu. Ya toh? Sehingga punya atau tidak murni kekuatan Allah, bukan dari kekurangan manusianya. Karena ini perlu sekali, edukasi seperti ini perlu sekali. Wallahu a'lam bishawab.